ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Tetapi bila kalian menjadi saya, kalian akan tersadar bahwa tak mudah membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon itu tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Ia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan adzan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatanginya. Bahkan ada yang mencoba ingin membunuhnya. Orang-orang kampung berteriak kepadanya, "Hei kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu mengumandangkan adzan jam 10 pagi? Dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya adzan subuh jam 4 di masjid. Tapi tak ada satupun dari kalian yang datang. Loh, ketika saya adzan jam 10, kok malah pada berdatangan? Hayo, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang gak taat?" Orang kok gampang tuh ya mengkafir kafirkan orang hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang sekali bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seakan bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberikan pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan bapak saya. Dulu bapak saya juga seorang badut. Ya karena bapak saya badut, ya saya juga jadi badut. Kan sekarang sedang ngetren toh ya, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deng, bukan jadi presiden. Anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan
Ada yang nyalon jadi wali kota. Ah, sudah, jangan ngomong lantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kok ya sama politikus. Aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan duduk. Maaf berantakan. Silakan duduk, silakan. Kamu mau minum apa? Atau mau makan apa? Kamu nggak lapar? Nggak haus? Ya sudahlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mau, bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Itu pacar saya. Loh, kenapa tersenyum ngejek begitu? Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat. Tampan kan pacar saya? Namanya Edi. Lengkapnya enak dipandang. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Sama saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Saya kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik. Lebih kaya. Tapi tenang saja. Apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you. I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Loh. Edi? Ternyata hanya hayalan saya saja. Saya ini badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya memang benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja.
Loh, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang benar-benar aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan parlende. Kini saya berpenampilan bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada suatu kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya itu biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari saya seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang tertawa. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu tolol dan bodoh. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya ini adalah sosok yang karismatik, bakatnya disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin itu tak perlu cerdas ataupun pintar. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah ataupun benar. Kamu boleh ngibul ataupun bohong sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada dan pilkabe.
Tapi mereka bilang pada saya, pil KB itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang kan banyak tuh ya anak pemimpin dan anak-anak pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka berkata pada saya, ijazah itu bisa kok dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa kok dipalsukan. Tenang saja, tenang saja. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, tak pernah sekalipun saya berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya bilang, betapa sialnya saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Dulu menjadi badut, sekarang pun tetap jadi badut. Badut yang bebas mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hehehe.